Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, lidah itu larangannya banyak kalau di Ghazali. Yang jelas pertama bohong. Ini nggak perlu saya jelaskan. Bohong itu termasuk jenis kejelekan yang tidak perlu diajarkan. Orang asal akalnya sehat pasti ngerti kalau bohong itu jelek. Hanya saja ada yang dapat hidayah, ada yang tidak. Sehingga meskipun tahu itu bohong, banyak yang masih nerjang. Kenapa? Belum dapat hidayah. Ilmunya belum transformasi jadi kesadaran. Belum transformasi jadi hidayah. Yang kedua, menyalahi janji. Entah dengan alasan apa. Itu juga bahayanya lidah. Yang ketiga jelas, ghibah. Ghibah itu ngomong tentang orang lain yang kalau orang yang diomong itu tahu, dia tidak akan berkenan. Apakah itu termasuk kebaikannya atau kejelekannya? Kan ada orang itu yang tidak suka kalau kebaikannya diungkit-ungkit. Kalau kita ngungkit itu jenisnya ghibah. Karena ngomong sesuatu yang kalau yang bersangkutan tahu dia tidak akan suka. Yang nomor 4 ini yang sering kita lakukan hari ini, debat. Di mana-mana sekarang orang debat. Dari atas sampai ke bawah, dari level orang pejabatannya paling tinggi sampai jabatannya paling rendah di Indonesia ini isinya debat. Debat itu bahasa lainnya saling berbantahan. Kita hobi sekali mendebat orang lain. Katanya Ghazali, mbok jangan debat. Kenapa? Karena dengan debat, dengan mendebat orang, itu kita menyakiti yang pertama. Yang kedua, menganggap bodoh. Dan yang ketiga, mencela. Secara sekaligus 3. Kalau ada orang punya pendapat, terus kita sangkal, itu kan kita menyakiti hatinya yang jelas. Karena orang disalah-salahkan itu kan meskipun menyalahkannya benar, dia pasti sakit hati. Yang kedua, kita nganggap dia keliru, nganggap dia bodoh. Itu dosa kita yang kedua. Dan yang ketiga, itu secara tidak langsung mencela. Jadi itu debat. Jadi hati-hati, jangan suka debat. Bertukar pikiran boleh, tapi jangan berbantahan. Bertukar pikiran, saya begini loh, kalau kamu gimana. Kalau debat itu, sampean salah, yang benar gini loh. Itu secara sekaligus menyakiti, menganggap bodoh orang, dan mencela orang. Bagi kita itu juga defisit. Kenapa? Di situ ada indikasi kita merasa benar. Kita merasa sombong. Kesalahan besar yang kedua. Dan debat inilah sumber kehancuran, katanya Ghazali. Sumber rusaknya tata sosial kita. Itu debat. Hati-hati katanya Ghazali, setan itu sering menggoda kita dengan bilang tampakkan yang benar, jangan bersikap lemah. Itu katanya Ghazali godaannya setan. Ayo ngomong yang benar, kulil haqqa walaupun namuron. Meskipun itu temanmu, omongkan yang benar. Itu kebenaran kok, gimana? Padahal apa ya mesti yang kamu omongkan itu hak. Merasa benar itu saja secara sikap mental sudah keliru. Sudah kesombongan. Hati-hati. Ketika kamu merasa, Pak, saya mau ngomong ini Pak, karena kebenaran itu harus saya omongkan. Kulil haqqa walau kana murran. Loh, apa jaminannya yang kamu omongkan itu mesti benar? Tapi kan kita harus berdakwah Pak, ngomong tentang kebenaran. Katanya Ghazali, iya, menampakkan kebenaran pada mereka yang mau menerimanya itu kebaikan. Nasihat itu harus, cuma dia harus dilakukan dengan cara yang baik. Bukan dengan cara debat. Jadi karena nasihat dengan cara yang tidak baik, itu hanya membuka aib orang lain. Dan buruknya lebih banyak daripada baiknya. Maka jangan ditradisikan berbantahan. Islam lebih suka watawasau bil haqqi,
saling menasehati, bukan saling membantah. Atau rumus selanjutnya watawasau bisober. Kita nasihati tentang yang hak sekaligus dengan cara yang sabar. Sabar itu berarti ya harus telaten, tidak judgement, menjatuhkan, menyalah-nyalahkan. Jadi hati-hati, jangan suka budaya debat, katanya Ghazali. Itu termasuk kita menjaga lidah. Kalau kamu merasa, saya ini ada kebenaran ini Pak, harus saya omongkan. Dosamu yang pertama, kamu merasa sombong, merasa lebih benar dari yang lain. Yang kedua, tidak serta-merta kalau kamu merasa temanmu salah, terus harus tiba-tiba kamu ingatkan. Harus kamu rumuskan sebaik mungkin cara mengingatkannya. Biar tidak jadi makian, tidak menyakiti orang lain. Karena seringkali diakui atau tidak, orang diingatkan kalau dia salah, itu meskipun dia sadar dia salah, biasanya ada sakit hatinya. Kamu mungkin sering alami, diingatkan orang, oh jelas-jelas salah, tapi kan kamu mangkel juga. Ada antrian, tiba-tiba misalnya kamu ngalami, kamu nyerobot antrian, diingatkan orang, itu kan jadi kamu ngerti kalau kamu salah, tapi kan tidak terima juga diingatkan. Apalagi mengingatkannya rodo tidak penak. Padahal kamu jelas salah itu. Maka enggak, jalannya yang bagus. Enggak cuma tujuan kebenarannya, tapi jalan menuju kebenarannya juga harus baik. Nanti di kitab yang lain Ghazali bilang, tujuan yang baik tapi jalannya yang baik itu seperti mencuci baju dengan air kencing. Tujuan nyucinya bagus, tapi karena pakai air kencing enggak jadi suci. Kamu membantahnya menunjukkan kebenaran bagus, tapi kalau jalannya tidak baik, yang lahir bukan kebenaran, tapi persoalan yang baru, masalah yang baru. Maka hindari tradisi debat. Oke, kalau tawasau bil haq, tawasau bisober, ya tidak apa-apa. Seandainya memang harus bertukar pikiran, lakukan dengan jalan yang baik, tidak dengan debat. Makanya dalam Al-Quran istilahnya wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus mujadalah dengan jalan yang debat. Terus jangan sampai ada mengklaim diri bersih dari dosa. Jangan sekali-sekali ngukur bahwa dibandingkan dia lebih bersih aku. Dia dosanya banyak itu, pokoknya mending aku lah pokoknya dia. Nah itu jangan sampai ada terbersit begitu. Apalagi diomongkan. Itu alamat sudah. Maksiatnya lidah. Mengklaim diri bersih. Mbok kamu kayak aku gini loh, itu alamat sudah. Mbok ikut aliranku ini loh, itu alamat. Mengklaim diri bersih. Terus mencela itu apalagi. Jadi bahkan kalau di kalimatnya Ghazali, jangan sampai engkau mencela ciptaan Allah. Baik itu hewan, makanan, ataupun manusia. Hewan aja nggak boleh dicela. Dasar monyet, lebih cakep aku misalnya. Ya, kamu marah-marahi monyet kan, nggak kayak aku aja ganteng, monyet itu jelek misalnya. Ya monyet itu yang nggak ngerti kamu ngomong apa. Lagian kalau kamu ngaku cakep, nggak ada monyet yang jatuh cinta sama manusia. Dia jatuh cintanya juga sesama monyet. Jadi klaimmu bahwa kamu lebih cakep itu tidak laku di dunia monyet. Nah iya kan? Nggak boleh mencela makhluknya Allah. Termasuk mencela makanan katanya Ghazali. Makanan tidak enak, tidak. Jangan dibiasakan. Apalagi cuma ditraktir aja kamu tidak tak komentar. Ya, jadi jangan dicela makanan, hewan, apalagi manusia, apalagi fisiknya, apalagi yang berhubungan dengan hidayah, misalnya cara berpikirnya, cara berperilakunya, enggak. Jangan dicela. Kalau mau dinasehati, nasehati aja. Tapi jangan pakai dicela. Dasar orang desa itu cela. Dasar orang kota itu mencela. Kamu itu dasar orang ganteng. Itu juga mencela. Kadang-kadang ngomong ganteng itu mencela loh. Ya wis ganteng pokoknya. Itu kan mencela.
Cakep ndak aku? Ya, cakep pokoknya. Nggak ada saingannya sama sekali. Kalau sendirian. Misalnya, nah, itu kan mencela juga namanya. Jadi ndak lah, jangan pakai celak-celakan dalam hal apapun. Sehubungan dengan manusia. Meskipun manusia yang kamu anggap primitif, wah apa orang sana itu ndak pakai baju. Ya, kamu juga kalau mandi ndak pakai baju. Loh, enggak Pak, itu enggak mandi Pak. Kalau di orang Papua misalnya suku tertentu kemana-mana enggak pakai baju. Nah, ya budaya sana begitu. Kamu di kolam renang juga enggak pakai baju kadang-kadang, hanya pakai celana. Dan kadang pakai kayak celana dalam itu enggak masalah toh. Masuk kamu mau kalau pas di kolam renang terus kamu primitif. Di kolam renang pun harus pakai baju. Ya mereka konteksnya kalau di Papua kan memang hidupnya di hutan-hutan. Kalau di hutan-hutan kamu pakai jaket, pakai ya susah larinya. Nah, di hutan kan butuh gesit, butuh larinya cepat, butuh kalau tiba-tiba ada binatang buas kamu bisa loncat ke atas pohon. Kalau kamu pakai jaket, pakai jubah ya sumpek kamu. Mau lari ada ular, lari ke atas pohon, tak ngangkat jubahmu dulu. Oke, itu kan situasi memang begitu. Kemarin saya baca kalau di Irian itu beberapa suku kalau mandi pakai minyak babi. Kamu mandi pakai minyak aja kan sudah geleng-geleng, apalagi minyak babi. Sudah minyak babi lagi, kamu mesti kan begitu. Loh ya budaya sana yang mereka bukan muslim ya mesti aja pakai minyak babi. Cuma ada logikanya, jadi mereka pakai itu karena memang situasinya memang berhutan, banyak nyamuk malaria. Kalau kamu mandi, misalnya kamu ke sana terus kamu nasihati, kamu marah-marah, mandi itu ya pakai sabun biar wangi, masa baunya kayak gitu. Loh, mereka di sana itu karena dalam rangka kearifan di sana banyak nyamuk malaria. Kalau diganti sabun, kan ada cerita bahwa kemudian beberapa daerah terus akhirnya malu, mungkin tiap hari dimarahi terus pakai sabun. Tapi setelah itu banyak yang kena sakit malaria. Karena kalau dia pakai minyak tadi nyamuknya menjauh. Tapi begitu pakai sabun nyamuknya seneng. Terus banyak yang jatuh sakit malaria. Itu kan kearifan-kearifan lokal. Mereka punya logika sendiri. Dinasihati boleh tapi jangan dicela. Apapun itu mereka juga makhluknya Allah. Yang bikin Allah, yang mengkonstruksi eksistensi mereka Allah. Kamu nasihati silahkan, tapi jangan dicela, jangan direndahkan. Kayak kamu gambar itu loh. Kalau kamu gambar sejelek apapun, kalau ada yang mencela kan marah, kamu mangkel. Iya, yang pintar ngelukis, aku bisanya cuma kayak gini. Loh itu jangan sampai Allah mutung kayak gitu. Kayak pinter-pinter loh kamu bikin kan gitu, kamu dadak mencela. Oke, terus mendoakan buruk, hati-hati. Karena nanti ada beberapa hadis yang bilang mendoakan buruk akan kembali pada yang berdoa. Jangan. Oh kamu dinasihati tidak mau tak doain nanti celaka. Lihat saja nanti kan dia mesti celaka. Lihat saja itu enggak. Jangan mendoakan buruk. Kamu kok mencela kiaiku, mencela ulamaku, tunggu saja nanti balasannya dari Allah. Celaka hidupmu, enggak. Itu mendoakan buruk. Bukan perilaku pencari ilmu. Jangan nyumpai orang, mendoakan buruk. Yang terakhir, ini yang kita mungkin agak ikut sering di situ. Terlalu banyak bercanda, mengejek, menghina orang. Jadi bercanda itu boleh, cuma jangan terus-terusan bercanda. Apalagi isi candaannya ngejek orang lain, merendahkan orang. Karena biasanya bercanda itu yang paling ampuh bikin orang ketawa kan dua. Mengejek orang atau ngomong saru-saru. Arahnya ke sana. Itu mesti orang ketawa sudah kalau kamu ke situ. Ngejek orang lain sama saru-saru. Sekali-sekali for fun boleh untuk mencairkan suasana, tapi ojo terus-terusan. Ya kan? Kan banyak beberapa sekarang ada pengajian-pengajian isinya lucu terus dari awal sampai akhir. Isinya apa bosan penting guyu. Kan ada yang begitu. Ya bagus saja untuk menyegarkan suasana, tapi jangan dilupakan misi utamanya. Serius terus ya enggak enak. Mulai salam sampai salam lagi cucu marah-marah ya enggak enak. Ya santai aja. Ya ada selingan gurunya tapi juga ada ilmu yang didapat.
Jangan terlalu banyak gurau, apalagi melecehkan, mengejek orang lain. Ini lidah. Hati-hati menjaga lidah. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.